4 kesalahan ini jangan sampai kamu lakukan saat kamu mendekati Hamin 30 UTBK atau hari-hari di mana kamu akan menghadapi UTBK tersebut. Ini merupakan kesalahan teknis yang kerap kali diabaikan oleh peserta UTBK, namun setiap tahun selalu, always terjadi karena memang tidak aware ya pesertanya. Oke, ini berdasarkan pengalamanku dan pengalaman asli ya, jadi pengalaman langsung. Aku melihat teman-teman itu banyak yang gagal ketika hari ujian karena kesalahan-kesalahan teknis ini yang menyebabkan mereka didiskualifikasi. Oke, yang pertama adalah tidak menjaga kesehatan. Nah, di hari-hari kita akan UTBK H-7 itu sebetulnya kita sudah take a risk, kita sudah mampu untuk menguasai materi-materi UTBK. Jadi harapan aku kalian di H-7 itu benar-benar harus menjaga kesehatan supaya nanti di hari H kalian bisa fit dan on point saat mengerjakan soal UTBK. Di berbagai kasus biasanya aku temui ya teman aku ini di H-1 sebelum UTBK, jadi malamnya dan besoknya UTBK dia makan makanan pedas. Akibatnya karena jadwalnya adalah jadwal pagi, di pagi harinya dia sakit perut dan mengakibatkan dia terlambat untuk mengikuti ujian UTBK. Dan itu sangat-sangat wow, itu unpredictable, tapi kita benar-benar harus menjaga kesehatan. Yang kedua adalah tidak riset tempat ujian, terutama untuk teman-teman yang dari luar kota nih, yang memang pengen ujian gitu di universitas terdekatnya dari kota asalnya. Mereka tidak melakukan riset baik secara online maupun offline. Kalau memang tidak bisa offline, minimal kalian search aja di maps gitu ya, gimana keadaan atau lokasi dari tempat ujian. Selain itu, kalian juga bisa nih untuk download denah lokasi tempat kalian ujian, universitas tujuan kalian melalui website resminya. Kenapa kak? Akibatnya apa kak kalau tidak riset tempat ujian? Banyak yang salah teman-teman. Di hari H itu banyak yang masih cari-cari di mana lokasi ujiannya, di mana ruangannya, dan itu sangat-sangat memakan waktu gitu. Apalagi kalau kalian tidak berangkat lebih awal atau berangkat di jam-jam yang mepet gitu. Usahakan 1 jam atau 30 menit itu udah ada di tempat ujian untuk riset tempat dan riset-riset segala hal supaya bisa maksimal gitu. Kalian juga bisa TikTok-kan atau kenalan dengan teman baru di sana gitu. Selanjutnya adalah terlambat. Nah, ini mungkin sepele gitu ya, tapi benar-benar fatal gitu, terlambat saat di ujian hari H. Dan ini banyak banget dari teman-teman aku dulu yang terlambat, yang misal ujian jam 7 dia telat 5 menit, telat 15 menit, itu bakal sangat merugikan karena waktunya terbuang gitu, terbuang untuk persiapan dan sebagainya. Bahkan kalau terlambat lebih dari yang ditentukan, mereka akhirnya didiskualifikasi. Bayangkan kita udah menyiapkan segala materi belajar selama 1 tahun atau mungkin sejak 2 tahun, akan tetapi karena kesalahan kecil, karena terlambat 15 menit misalnya, kita nggak bisa ikut ujian UTBK. Selanjutnya adalah tidak mematuhi aturan dan tidak membawa surat yang lengkap. Jadi UTBK ini memiliki aturan dan tata tertibnya ya teman-teman. Usahakan kita selalu mengikuti dan membaca setiap aturan yang sudah dituliskan oleh pihak penyelenggara. Seperti contoh, harus memakai sepatu. Jadi kita harus memakai pakaian yang berkerah seperti itu. Kenapa? Karena pasti kita akan tidak boleh untuk masuk ke tempat ujian. Misal kita pakai sendal gitu, kita tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke ruang ujian. Jadi banyak kasusnya seperti itu teman-teman saya di hari H UTBK, karena mereka pakai sandal selop yang kelihatan jari-jarinya. Akhirnya mereka mau tidak mau harus mencari sandal atau sepatu yang memang sesuai dengan ketentuan tata tertib tersebut. Selanjutnya adalah tidak membawa surat lengkap. Jadi pastikan teman-teman, pastikan kalian
membawa surat-surat yang lengkap seperti kartu peserta ataupun surat-surat yang memang disuruh oleh pihak penyelenggara untuk membawanya. Jadi nanti di hari H kalian bisa dengan nyaman mengerjakan UTBK harapannya. Oh iya, yang terakhir buat teman-teman yang mungkin dari luar kota dan mau ujian di universitas tujuannya, pastikan memilih transportasi yang aman dan jangan lupa berdoa gitu, karena kejadian juga di teman satu ruangan gitu, bukan teman satu ruangan sih, kayak di grup maba gitu, tidak bisa mengikuti UTBK karena kecelakaan di jalan. Bayangin aja itu senyesek apa gitu kan. Jadi teman-teman, persiapkanlah hal-hal yang mungkin terlihat sepele tapi sangat-sangat krusial seperti kesehatan, mental, maupun persiapan teknis lainnya supaya UTBK bisa berjalan dengan lancar. Gak usah takut, yang penting teman-teman sudah berdoa dan meminta izin restu kepada orang tua. So ini udah 6 menit ya aku ngoceh, semoga video ini sampai poinnya, and see you, bye. Selamat UTBK.